Hello, good morning students. How are you? Hopefully you have a good condition. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Mr. Yoga. Nah, but before we study, we should pray together. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa di pagi hari ini. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay, after we pray, we are going to study English lesson. Nah, setelah kita berdoa, kita akan memulai pelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Nah, oke, untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, di sini kita bisa lihat ada tujuan pembelajaran atau learning objectives. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat atau siswa mampu mengidentifikasi peralatan sekolah. Lalu, siswa dapat menyebutkan peralatan sekolah. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung nomor 1 sampai nomor 10. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, materi pertama yang kita akan bahas yaitu adalah materi bab 2 yang berjudul Things in Our Bag. Anak-anak sudah tahu ya apa arti dari Things in Our Bag. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 19. Nah, Mister juga sudah memberi catatan atau rangkuman pada minggu lalu. Kali ini Mister akan menjelaskan materi Things in Our Bag pada rangkuman minggu lalu. Nah, di sini Mister sudah meletakkan sebuah gambar ya. Ada dua gambar siswa ya, ada dua siswa yang ada di sini dan siswa laki-laki berkata, "This is my school bag. I have a pencil and more books." Dan siswi perempuan menjawab, "I have a rubber and a book." Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa siswa laki-laki berkata, "This is my school bag," ya, yang artinya ini adalah tas sekolahku. Aku memiliki sebuah pensil dan banyak buku. Lalu siswi perempuan menjawab, "Saya memiliki sebuah penghapus dan sebuah buku." Oke, kali ini kita akan belajar tentang peralatan sekolah yang ada di dalam tas kita. Nah, lanjut saja. Di sini selanjutnya kita akan belajar kosakata atau vocabulary. Nah, di sini ada beberapa vocabulary yang sudah Mister siapkan ya. Di sini juga ada simbol fonetik, yaitu simbol untuk membaca kosakata tersebut. Nah, di sini kosakata pertama atau kata pertama ada pensil ya. Lalu pen, rubber, ruler, notebook, crayons, bag, markers, coloring pencil, and the last is pencil case. Anak-anak sudah tahu ya arti dari kosakata ini karena Mister sudah memberikan rangkuman minggu kemarin. Pensil yaitu berarti pensil, pen berarti pulpen, rubber penghapus, ruler penggaris, notebook buku catatan, krayon atau pensil warna, bag tas, marker, spidol, lalu coloring pensil, pensil warna, dan pensil case yaitu adalah tempat pensil atau kotak pensil. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar kalimat ya atau sentence dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat pertama ialah it is a book ya, yang artinya ini adalah sebuah buku ya. Nah, di sini Mister sudah memberi gambar dan kalimat ya. Ini adalah sebuah buku. It is a book ya. Karena gambarnya di sini bukunya hanya satu, maka kita tambahkan ya. Di sini artinya ialah sebuah ya. Sebuah. Bisa seekor ya. Bisa sebutir, bisa sebuah ya. Karena di sini bukunya hanya satu, maka kita menyebutnya ini adalah sebuah buku.
Lalu di bawahnya ada gambar tas ya. Anak-anak bisa lihat. Di sini juga ada kalimat it is a bag ya. Ini adalah sebuah tas ya. Karena tasnya hanya satu, maka kita menggunakan ya, yang artinya adalah sebuah. Lalu ke samping ya, kita lihat di sini ada they are books ya. Artinya itu adalah buku-buku ya. Nah, kenapa di sini menggunakan s di akhir kata? Di akhir kata book, karena di sini bukunya ada banyak ya. Di sini ada 7 books ya, atau 7 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Makanya untuk benda yang lebih dari satu, Mister juga sudah memberikan rangkuman kemarin ya. Untuk benda yang lebih dari satu, kita harus menambahkan s di akhir kata ya. Nah, jadi di sini juga berubah menggunakan are ya. Dan they. They di sini artinya mereka ya. Cuman di sini lebih ditekankan yang artinya ialah itu ya. Itu adalah buku-buku ya. Buku-bukunya lebih dari satu, makanya kita menambahkan s di akhir kata. Ya. Lalu di sini ada berapa jumlah tas di sini? Iya, ada jumlahnya ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Tentunya menggunakan huruf S di akhir kata ya. Bag ini artinya tas ya. Kalau ditambahin S, bags berarti tasnya lebih dari satu ya. Karena di sini ada 3 tas. Makanya kita tambahin satu lagi ya. Tambahin S ya. Pada akhir kata bag ya. Menjadi bags ya. Karena jumlahnya lebih dari satu ya. Jadi they are bags ya. Itu adalah tas atau mereka adalah tas. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada crayon dan pens dan markers ya, spidol, pena dan crayon. Nah, mereka semua menggunakan huruf S di akhir kata ya. Di sini juga ada, di sini juga ada karena itu semua jumlahnya lebih dari satu. Ingat ya anak-anak, kalau benda yang jumlahnya lebih dari satu itu menggunakan huruf S ya. Di akhir ditambahkan huruf S ya di akhir kata. Di sini ada crayons, ada pens, ada markers ya. Crayons di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Otomatis ini lebih dari satu. Dan harus menggunakan S di akhir kata crayons ya. Karena lebih dari satu. Dan di sini ada berapa banyak pena ya? How many pens? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 pena ya atau 6 pulpen. Makanya di sini ditambahkan S juga ya. Lalu di sini juga ada spidol ya. Ada berapa spidol? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 spidol ya dan juga menggunakan S. Oke. Selanjutnya, nah ini Mister berikan contoh lagi ya. Di sini ada contoh kalimat it is a book. Mister mengambil dari kalimat yang ini ya. Anak-anak bisa melihat tanda panah di layar ya. It is a book ya. Ini adalah sebuah buku ya. Ingat ya, sebuah ya. Sebuah itu menggunakan ya. Sebuah berarti kan jumlahnya satu ya. Nah, di sini hanya ada gambar satu buku ya. Otomatis dia menggunakan It is a book ya. Nah, kalau jumlahnya banyak, anak-anak bisa menggunakan kalimat they are ya. Ini atau mereka ya. Ini adalah pulpen-pulpen atau itu adalah pulpen-pulpen ya. Mister ngambil gambar yang ini ya. Karena tadi jumlah pulpennya ada 6 ya. There are 6 pens. Otomatis Mister menambahkan S di akhir kata pen ya. Menjadi pens. Karena jumlahnya ada berapa? Ada lebih dari satu, yaitu ada 6 ya. Oke. Selanjutnya next ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau unit 3. Ini adalah materi baru ya. Kalau materi yang tadi yang unit 2, Mister hanya mengulangi penjelasan dari rangkuman minggu lalu. Oke, nah materi baru ini yang berjudul Let Us Count ya. Anak-anak sudah tahu ya apa arti dari let us count ya. Itu adalah
Ayo kita berhitung. Oke, anak-anak bisa membuka buku paketnya, buku paket bahasa Inggrisnya, page 27 atau halaman 27. Nah, di sini Mister akan menjelaskan tentang Unit 3, let us count atau disingkat let's count ya. Let us count itu singkatan dari let's ya. Nah, oke, di sini ada gambar lagi ya, ada gambar anak perempuan dan gambar anak laki-laki. Oke, anak perempuan berkata I have 4 ya. Lalu anak laki-laki berkata Hi, I have 2 books ya. Nah, di sini mereka sedang membicarakan buku yang mereka punya ya. Anak perempuan di sini memiliki 4 buku ya. Yang pertama ada buku drawing book ya, atau buku menggambar. Lalu notebook, buku catatan, workbook ya, buku kerja, dan history ya, buku sejarah. Nah, di sini anak laki-laki hanya memiliki 2 buku ya. Maka kalau lebih dari 1 ya, anak-anak menambahkan S ya. Jangan lupa menambahkan S di akhir kata kalau bendanya lebih dari 1 ya. Nah, di sini bukunya lebih dari 1. Nah, anak-anak menambahkan S ya dan menambahkan jumlah bukunya ya. Di sini ada 2 berarti 2 ya. 2 books, 2 buku. Hi, I have ya. I have berarti artinya saya memiliki 2 buku. Hi, I have 2 books ya. Yang artinya hi, saya memiliki 2 buku ya. Di sini ada buku yang bergambar Superman dan bergambar Nobita ya, yang tentunya sudah kita bahas. Oke. Selanjutnya di sini ada count ya, yang artinya menghitung ya. Tadi Mister sudah jelaskan ya. Count itu artinya menghitung. Tentunya anak-anak sudah ingat ya. Bilangan 1 sampai 10 ya. Dalam bahasa Inggris, Mister mengulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu adalah bilangan dari nomor 1 sampai nomor 10 dalam bahasa Inggris ya. 1 berarti 1, 2 berarti 2, 3 berarti 3, 4 berarti 4, 5 berarti 5, 6 berarti 6, 7 berarti 7, 8 berarti 8, 9 berarti 9, dan 10 berarti 10. Oke. Nah, itu adalah bilangan atau number 1 to 10 ya. Nomor 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Anak-anak sudah hafal ya bilang penyebutan nomor 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Next. Nah, di sini ada gambar 4 buku ya. Anak-anak bisa lihat ya gambar 4 buku di sini. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ada 4 books ya, yang artinya 4 buku. Kita lihat, kita hitung ya, let us count ya. How many books are there? Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Benar ya, ada 4 buku berarti bisa ditulis 4 books ya. Anak-anak juga jangan lupa meletakkan huruf S pada akhir kata book ya. Karena bendanya atau bukunya lebih dari 1. Oke. Nah, jumlahnya di sini ada 4 ya. Nah, selanjutnya di sini Mister kosongin ya. Nah, di sini ada bag ya atau tas. How many bags are there? Ya, ada berapa jumlah tas di sana? Kita hitung bersama-sama ya menggunakan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 bags ya, ada 6 tas. Nah, anak-anak di sini menuliskan 6 ya. 6 berarti 6 tas ya. 6 bags, 6 tas ya. Anak-anak juga jangan lupa meletakkan huruf S di akhir kata bag ya. Karena jumlahnya lebih dari 1. Iya. Nah,
Oke, nah untuk pelajaran kali ini kita sudah mempelajari benda-benda yang ada di tas kita ya. Tadi kita juga sudah mempelajari kosakata benda-benda yang ada di tas kita ya, seperti pensil, rubber, lalu ruler ya, bag, books ya. Itu adalah contoh benda-benda yang ada di tas kita dalam bahasa Inggris ya. Lalu yang kedua tadi kita juga sudah menghitung jumlah benda yang ada pada gambar ya, yang berjudul Let Us Count ya, atau Let's Count yang artinya mari berhitung. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Oke, after we study English today, setelah kita belajar bahasa Inggris hari ini, kita akan berdoa setelah belajar. Mister akan pimpin doa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Doa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.